Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib. Dan kali ini pertemuan yang keempat di bab yang keenam ini, komposisi fungsi dan fungsi inverse ya. Pertemuan keempat ini sekaligus menjadi pertemuan yang terakhir kita di bab yang keenam, sehingga pertemuan depan kita akan adakan penilaian harian. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa informasi ya terkait ini ada pelatihan Olimpiade Matematika ya, bagi siswa sekolah Muhammadiyah ya. Ini sifatnya gratis dan online ya. Silakan bagi yang berminat bisa mendaftarkan diri ya, dapat sertifikat. Oke, pelaksanaannya untuk yang pelatihan itu tanggal 8 sampai 9 Maret. Adapun untuk yang seleksi kelas khusus Olimpiade Matematika, ini pelaksanaannya tanggal 14 Maret. Ya, informasi lebih lanjut nanti bisa kalian yang tertarik bisa menghubungi saya ya. Baik, berikutnya untuk kuis ya, ada informasi terkait kuis ya. Pertama, kuis itu baik itu berupa kuis ataupun berupa tugas atau penilaian harian, itu wajib kalian ikuti ya, wajib kalian ikuti. Jadi manakala ketika kalian mungkin hari tertentu qadarullah tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika gitu misalkan ya, maka coba bertanya kepada teman-temannya, ada kuis atau tidak gitu ya, ada kuis atau ada tugas atau tidak gitu ya. Nah, kalau ada maka segera menghubungi pengampunya untuk bisa mengikuti kuis susulan seperti itu ya. Oke, kemudian berkaitan dengan kuis, dalam beberapa pertemuan tertentu saya membuat kuis itu dalam format kalian menulis di selembar kertas gitu ya, kemudian untuk diupload. Nah, dan kejadian yang terjadi, beberapa dari kalian mungkin tidak hanya di satu kelas ya, di beberapa kelas itu mengupload satu jawaban yang sama, artinya satu tulisan yang sama untuk beberapa nama gitu ya, beberapa nama itu mengupload satu jawaban yang sama ya. Dan jangan dipikir saya tidak mengoreksi satu persatu jawaban itu ya. Ya, dari sekian banyak jawaban itu saya koreksi satu persatu. Ya, jadi saya tahu mana yang mengupload jawaban punya temennya, mana yang menulis sendiri gitu ya. Nah, tentu yang mengupload jawaban orang lain tentu akan saya kurangi nilainya gitu ya, walaupun jawabannya benar gitu ya. Jadi tolong untuk dipahami betul ya, tolong untuk dikoreksi. Ketika saya kasih soal yang berupa kalian nanti mengupload pekerjaan kalian, maka jangan hanya kalian mengupload pekerjaan orang lain, teman kalian gitu ya, tapi kalian harus menulis sendiri gitu ya, menulis sendiri dengan tulisan tangan kalian sendiri. Oke, itu beberapa informasinya ya. Termasuk hari ini juga nanti ada tugas ya, kalian suruh menulis ya, maka tulislah sendiri gitu ya. Jangan mengupload atau mengirim jawaban yang berupa tulisan dari temennya gitu ya. Tidak mencerminkan santri ya, seperti itu ya. Oke, kita masuki materinya dan kita nanti akan membahas soal-soal latihan yang kemarin saya kasih ya. Masih berkaitan dengan inverse fungsi, ini materi yang terakhir. Kita mengingat lagi konsep utamanya. Ketika ada fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x ya. Kalau ada f fungsi f kemudian suruh dicari inverse-nya, maka cukup ditukar ya, antara yang di dalam kurung dengan yang di sebelah kanan sama dengan, tinggal ditukar saja posisinya ya. Jadi x dan y-nya ditukar, fungsinya sudah menjadi inverse.
Begitu juga sebaliknya, ketika ada inverse, f inverse, kita disuruh mencari fungsi f-nya, maka tinggal ditukar saja yang di dalam kurung dengan yang di ruas kanan sama dengan ini ya. X dan y-nya ditukar, x-nya masuk, y-nya keluar, sudah menjadi fungsi f. Seperti itu ya, ini berlaku bolak-balik. Oke, sekarang kita bahas beberapa soal latihan yang kemarin saya kasih. Yang pertama, diketahui fungsi fx, tentukan f inverse 3. Oke ya, ada fx sama dengan x plus 7. Maka f inverse 3 berapa? F inverse ya, bukan f3 ya. Kalau f3 sih tinggal x-nya diganti 3 saja. F inverse 3. Maka gunakan konsep tadi. Yang diketahui fungsi f, ditanyakan fungsi f inverse ya. Diketahui fungsi f, ditanyakan fungsi f inverse, maka dari f biar jadi f inverse tinggal ditukar. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Biar jadi f inverse maka ditukar saja, x plus 7-nya masuk ke kurung, x yang dikurung ini dikeluarkan. Ya, nah, jadi seperti ini. F inverse x plus 7 sama dengan x. Nah, yang diminta di soal ini adalah f inverse dalam kurung angkanya 3. Nah, dalam kurung ini yang x plus 7 biar jadi 3 berarti x-nya harus diganti berapa gitu ya. Nah, coret-coretannya seperti ini. Berarti x plus 7-nya kita sama dengankan saja 3. Maka x-nya nanti diperoleh 3 min 7 ya, 7-nya pindah ruas kan. Jadi x-nya minus 4. Sehingga kita substitusi saja x-nya sama dengan min 4 ya. Kita ganti x-nya dengan min 4. Maka diperoleh f dalam kurung ya, masuk ke sini min 4 tambah 7 sama dengan x. Nah, x-nya min 4. Nah, maka diperoleh f inverse 3 sama dengan min 4. Jadi berapakah f inverse 3? Hasilnya minus 4. Ya, simple. Yang kedua, diketahui fungsi f dalam kurung 2x min 6 sama dengan 5x plus 2. Tentukan f inverse 7. Oke, sama ya konsepnya. Tinggal kita tukar saja, karena ini f diketahuinya, dimintanya f inverse, ya sudah ditukar saja. 2x min 6-nya dikeluarkan dari kurung ya. 5x plus 2-nya dimasukkan ke kurung. Nah, gitu ya. Jadi 5x plus 2-nya masuk ke kurung, 2x min 6-nya keluar dari kurung, dan ini sudah jadi inverse. Ya, yang awalnya f sudah jadi f inverse. Nah, yang diminta f inverse berapa? F inverse 7. Nah, maka 5x plus 2-nya kita tinggal sama dengankan 7 saja. Ya, di sini urat-uratannya. Sama dengankan 7, kemudian 2-nya pindah ruas jadi 7 min 2 ya, 5x-nya. Kemudian 7 kurangi 2 5, berarti x-nya 1. Berarti tinggal kita substitusi saja x-nya 1. Masukin lagi ke sini, f inverse itu x-nya sekarang diganti 1. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 2 kali 1 kurangi 6. Nah, 5 kali 1 tambah 2 kan 7. Jadi f inverse 7 sama dengan 2 kali 1 2, 2 kurangi 6 minus 4. Nah, jadi jawabannya minus 4. Oke. Berikutnya, diketahui fungsi f dalam kurung ini sama dengan ini, tentukan f inverse 1 ya. Sama semua ya soalnya. Dari f dicari f inverse 1. Nah. Oke, maka ya sama caranya. Dari f jadi f inverse ditukar ya, posisi yang dikurung dikeluarkan, yang di luar dimasukkan kurung. Nah, 3x min 1 per 5-nya masuk nih ke kurung, yang x min 4 per 2x-nya keluar dari kurung ya, keluar ke ruas kanan. Ini sudah jadi f inverse. Oke. Yang diminta f inverse 1. Nah, berarti 3x min 1 per 5-nya ini yang dikurung ini kita jadikan sama dengan 1. Oke, maka 5-nya dikalikan ke ruas kanan. 5 kali 1 5. Nah, maka 3x min 1 sama dengan 5, 3x-nya sama dengan 6, x-nya sama dengan 2. Oke, berarti substitusi x-nya 2. Ganti semua yang ada x-nya dengan 2. 3 kali 2 min 1 per 5, dan seterusnya, diperolehlah f inverse 1 sama dengan min setengah. Oke, gitu ya. Lanjut. Ini masih sama juga. F dalam kurung ini sama dengan akar ini, dicari f inverse 2. Oke. F inverse berarti tadi sesuai konsepnya, yang dikurung dikeluarkan, yang di luar dimasukkan. Oke, jadi akar x min 5-nya masuk ke kurung, sementara x kuadrat plus 3x min 1-nya dikeluarkan, menjadi di ruas kanan sama dengan. Oke, seperti ini. Yang diminta adalah f inverse 2. Nah, urat-uratnya di sini. Karena yang diminta f inverse 2, maka akar x min 5-nya harus kita sama dengankan 2. Oke. Nah, ini akar, untuk menghilangkan akar diapakan? Dikuadratkan. Berarti kedua ruas dikuadratkan. Yang ruas kiri akar ini dikuadratkan, hilang akarnya. Yang ruas kanan 2-nya dikuadratkan, 2 kuadrat jadi 4. Oke, berarti x-nya 9 ya, 5-nya pindah ruas.
Nah, berarti substitusi X-nya 9, ganti semua X-nya dengan 9, maka diperoleh ruas kanannya jadi 9 kuadrat ya. Ini kan X kuadrat jadi 9 kuadrat plus 3X jadi 3 kali 9 min 1, sehingga diperoleh hasilnya 107. Oke. Berikutnya yang nomor 5, diketahui fungsi fx sama dengan 8x min 5, tentukan f inverse x. Nah, f inverse x. Nah, perhatikan, bedakan dengan soal-soal sebelumnya ya. 4 soal yang pertama itu yang ditanyakan f inverse dalam kurungnya berupa angka ya, berupa angka. Nah, kalau yang ditanyakan f inverse dalamnya masih berupa variabel, maka lebih mudah caranya adalah dengan fx-nya kita misalkan y saja ya. Jadi tidak dengan cara yang x yang dikurung dikeluarkan, yang di luar dimasukkan ya. Ya bisa juga pakai cara itu, cuman nanti lebih lama sepertinya ya. Prosesnya lebih panjang. Karena di sini bukan angka ya. F inverse yang diminta di sini x-nya yang dikurungnya bukan angka melainkan variabel x. Oke. Maka sesuai yang pekan lalu kita juga pelajari ya tentang mencari inverse, yaitu fx-nya disama dengankan y saja. Jadi fx sama dengan itu jadi y sama dengan ya 8x min 5. Kemudian dari yang y sama dengan ini kita proses sampai ketemu x sama dengan. Oke, ya, berarti jadinya 8x sama dengan y plus 5 ya. 5-nya pindah ruas. Nah, karena kita mau nyari x-nya, x sama dengan apa? Maka yang tidak ada x-nya kita pindah ruas saja. Yang ada x-nya kita jadikan dalam satu ruas tersendiri. Oke, nah, berarti 8x sama dengan y plus 5, artinya x-nya adalah y plus 5 dibagi 8 ya. Ini kan 8 dikali ya, pindahnya berarti jadi dibagi 8. Nah, sebenarnya x-nya sama dengan y plus 5 per 8, dan x itu adalah f inverse y ya. X itu f inverse y. Iya kan? Nah, karena fx-nya sama dengan y, berarti f inverse y sama dengan x gitu kan ya. Jadi x-nya ada f inverse y sama dengan y plus 5 per 8, yang diminta f inverse x. Nah, sudah diperoleh f inverse y, disuruh cari f inverse x, ya sudah, x-nya diganti y-nya diganti x saja. Y-nya diganti x saja. Nah, sehingga ada y plus 5 per 8 ya, y-nya diganti x saja. X plus 5 per 8, selesai. Nah, yang terakhir soal kemarin, diketahui fungsi fx sama dengan 7x min 6 dibagi 2x plus 11 ya, tentukan f inverse x ya, sama ya. Fx-nya kita sama dengan kan y, jadi y sama dengan 7x min 6 per 2x plus 11 ya. Kemudian penyebutnya kita kalikan ke ruas kirinya ya. Jadi y dikali 2x plus 11 sama dengan 7x min 6. Kemudian y ini kita kalikan ya dengan sifat distributif. Y kali 2x jadi 2xy, y kali 11 jadi 11y. Sama dengan 7x min 6. Nah, sekarang kita kumpulkan yang x dengan yang x. Yang ada x-nya kita kumpulkan dalam satu ruas, yang tidak ada x-nya kita kumpulkan dalam ruas yang lain. Nah, ini ada x-nya, 2xy ada x-nya. Ini 7x ada x-nya. Nah, ini kumpulkan nih. Dikumpulkan di ruas kiri. Ya, berarti 7x-nya pindah. Jadi min 7x. Nah, 11y ini enggak ada x-nya, pindah ruas ke kanan. 11y-nya pindah jadi min 11y ya. Plus jadi pindah jadi min. Oke, kemudian ini ada x, 2x ada x-nya, 7x ada x-nya, x-nya dikeluarkan. X-nya dikeluarkan, maka diperoleh yang dikurungnya tinggal 2y minus 7. Ruas kanannya masih sama, maka x-nya diperoleh 2y min 7-nya pindah jadi pembagi. Ya, karena ini pengali, di sini pindahnya jadi pembagi. 2y min 7. Oke, nah setelah ketemu x-nya ya sudah, berarti itulah inverse-nya. F inverse x berarti tinggal diganti yang min 11y min 6 dan seterusnya, ini y-nya diganti x saja. Min 11x min 6 bagi 2x min 7. Itulah F inverse x-nya. Oke ya. Dan ini sebenarnya ada cara mudahnya ya. Ada, kalau di GO namanya the king ya. Kalau cuman ini tidak saya sarankan ya, maksudnya ya harus jeli betul gitu ya. Memang lebih cepat sekali ya, lebih cepat ya. Tapi memang harus jeli. Jadi kalau yang kurang jeli, takutnya salah, yang mending pakai diuraikan seperti ini aja. Toh juga tidak lama. Ya. Kalau pakai the king ini ya, nanti yang ditukar tinggal A sama D-nya saja. A-nya turun ke bawah, D-nya naik ke atas. Ya. Kalau dia positif, turun ke bawah jadi negatif. Berbeda, berubah tanda ya.
Nah, kalau D-nya di bawah positif, naik jadi negatif. Nah, ini kan 7 sama 11-nya saja yang bertukar ya. 7 ini positif, pindah ke bawah jadi negatif. Ini ya. 11-nya ini positif, naik ke atas jadi negatif. Oke, gitulah. Cuman nanti ini mesti hati-hati ya, karena nanti tidak semuanya bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini bagi yang jeli saja ya, bagi yang jeli saja. Kalau yang eh, nggak jeli ya jangan pakai inilah, pakainya ini saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang terakhir kita tentang bagaimana mencari inverse dari fungsi komposisi. Ini materi yang paling terakhir, inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau ada f bundaran g kemudian di inverse ya, nah, maka secara konsepnya seperti ini. Jadi ketika ada f bundaran g di inverse, maka ini akan sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Ya. Perhatikan ini. Ya. F bundaran g, f dulu baru g, kemudian di inverse. Nah, maka hasilnya menjadi g inverse bundaran f inverse. Hasilnya jadi g-nya dulu baru f. Jadi ditukar ya. Yang awalnya yang sebelum di inverse f bundaran f-nya dulu baru g, setelah di inverse jadi g-nya dulu baru f. G inverse bundaran f inverse x. Nah, ini ya. Nah, sama kalau dari kemarin kita bahas komposisinya cuma 2 fungsi ya. Nah, bisa jadi nanti ada soal yang komposisinya 3 fungsi, f bundaran g bundaran h. Ya, 3 fungsi f, g, h. Nah, sama itu ketika di inverse, maka dari yang paling kanan dulu. Kalau f bundaran g bundaran h kemudian di inverse, maka hasilnya dari h-nya dulu. H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse, gitu ya. Oke. Nah, hanya saja nanti ya sebenarnya ada 2 cara ya untuk mencari F bundaran G inverse. Kalau disuruh nyari, tentukan F bundaran G inverse, gitu ya. Ketika diketahui fungsi F dan fungsi G-nya misalkan ya, disuruh mencari F bundaran G inverse. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama kita cari dulu F bundaran G-nya. Ya, cari dulu f bundaran g-nya. F bundaran g-nya sama dengan setelah ketemu baru di inverse, gitu ya. Setelah ketemu baru di inverse, ya. Ya kan sama saja. Jadi f bundaran g dicari dulu, sudah ketemu baru itu di inverse. Ketemulah f bundaran g inverse. Gitu. Atau cara yang kedua yang tadi itu suruh nyari f bundaran g inverse, cari dulu f inverse-nya berapa, g inverse-nya berapa, dicari dulu. Setelah itu masukkan ke rumus yang tadi, yaitu f bundaran g inverse itu sama dengan g inverse bundaran f inverse x, gitu ya. Mana yang disarankan pakai cara yang pertama atau yang kedua? Nah, nanti kondisional ya, tergantung apa yang diketahui ya. Kalau diketahuinya fx dan gx, ya diketahui fx dan gx, maka ya intinya kedua cara ini bisa dipakai ya. Tapi kalau diketahuinya fx dan gx, maka lebih simple, lebih mudah, lebih cepat nanti kita pakai ini. Pakai cara yang cari dulu f bundaran g-nya, baru dicari f bundaran g inverse-nya. Ya, cari f g-nya dulu, f bundaran g-nya dulu, baru dicari inverse-nya. Ini lebih cepat. Nah, bisa juga pakai ini, cuman berarti kita harus cari f inverse-nya dulu, gitu ya. Cari g inverse-nya dulu, nah kan lama. Ya. Baru nanti dikomposisikan, gitu ya. Ya hasilnya sama juga, cuman yang ini prosesnya lebih panjang. Oke, ya intinya nanti kondisional ya, tergantung mana yang apa yang diketahui. Kalau f inverse x-nya sudah diketahui, ini g inverse-nya sudah diketahui, atau salah satunya sudah diketahui, ya mungkin lebih cepat pakai yang ini. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 2 dan fungsi gx 5 min x, tentukan f bundaran g inverse x. Oke. Yang diketahui fungsi fx dan fungsi gx, disuruh mencari f bundaran g inverse x. Nah, maka tadi sesuai konsep tadi ada 2 cara, bisa pakai cari f bundaran g-nya dulu baru di inverse, bisa cari f inverse-nya dulu, kemudian g inverse-nya dulu, kemudian baru dimasukkan ke rumus, berarti rumusnya g inverse bundaran f inverse-nya. Cuman itu lama ya, kita pakai yang cara yang simple saja, cari f g-nya dulu, f bundaran g-nya dulu. Ya, sebagaimana konsep komposisi, f
bundaran Gx adalah sama dengan F dalam kurung Gx ya. Gx-nya sudah ada di sini 5 min X ya, sudah Gx-nya diganti dengan 5 min X. Jadi F dalam kurung 5 min X. Oke. F dalam kurung 5 min X, maka 5 min X-nya ini masuk ke fungsi F yang ini menggantikan X-nya. Jadi X-nya diganti 5 min X ya. Jadinya yang Fx itu sama dengan 3x min 2. Kalau F5 min X jadi 3 kali 5 min X min 2 ya. Ini sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan yang lalu. Oke, tinggal dikalikan saja. 3 kali 5 15, 3 kali min X jadi min 3x minus 2. Min 2 nya tidak dikali 3 ya, ini kan kurungnya cuma sampai sini saja. Oke, nah 15 nya bisa dikurangi 2 jadi 13 ya. Jadi jawabannya 13 min 3x. Ini baru F bundaran Gx ya. Yang ditanyakan F bundaran G inverse. Nah, berarti setelah ketemu 13 min 3x ini kemudian di inverse, cari inverse-nya. Ya, ini disama dengankan Y saja. Cari inverse kan tadi ya, disama dengankan Y saja, kemudian cari X-nya sama dengan apa? Pindah ruas gitu ya. Y sama dengan 13 min 3x, berarti 3x-nya sama dengan 13 minus Y, artinya X-nya sama dengan 13 min Y dibagi 3. Setelah X sama dengan ketemu, maka itulah inverse-nya. Ya, inverse-nya adalah ya ini 13 min Y per 3, Y-nya diganti X saja. 13 min X per 3. Ketemu ya. F bundaran G inverse X sama dengan 13 min X per 3. Ya. Ya. Nanti boleh kalian coba ya ketika kalian menggunakan rumus yang G inverse bundaran F inverse. Berarti cari dulu F inverse-nya 3x min 2, inverse-nya apa? Kalian cari dulu. Kemudian G inverse-nya dicari dulu 5 min X, berarti G inverse-nya apa? Cari dulu baru masukin ke fungsi yang komposisi itu. Gitu ya. Nanti boleh kalian coba, hasilnya sama. Oke, contoh yang kedua, tentukan atau diketahui fungsi fx sama dengan x plus 7. G inverse X sama dengan 2x min 1 per X plus 5. Tentukan F bundaran G inverse. Nah, di sini diketahui Fx dan G inverse X. Ya, G inverse X sudah diketahui ini. Nah, maka disuruh nyari F bundaran G. Karena G inverse sudah diketahui, ya, maka kita bisa gunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Berarti F inverse-nya harus kita cari. Ya. Jadi tidak nyari F bundaran G-nya dulu baru di inverse ya. Tidak nyari F bundaran G-nya dulu. Kalau nyari F bundaran G-nya dulu boleh, cuman harus cari G-nya dulu. Ini kan yang diketahui fungsi G inverse. Kalau mau cari kalau mau pakai F bundaran G dicari dulu, berarti dari G inverse harus dicari fungsi G X-nya dulu gitu ya. Dengan cara ya di inverse lagi ya. Jadi G inverse kalau di inverse lagi itu jadinya G. Ini cuma bolak-balik saja. Ya, F inverse di inverse lagi jadinya F. Gitu ya. Itu sifat inverse-nya. Ya, oh ya, ada materi sifat inverse ya. Nanti saya lupa tidak mencantumkan. Ya, nanti kalian pelajari sendiri di buku, mungkin ada sifat-sifat inverse. Oke, kita cari F inverse-nya ya. Kita gunakan rumus yang F bundaran G inverse itu yang sama dengan G inverse bundaran F inverse, yang dua-duanya inverse. Berarti yang G-nya sudah inverse, yang F-nya kita cari inverse-nya. Fx sama dengan X plus 7, berarti Y sama dengan X plus 7 ya. Fx-nya kita misalkan Y, artinya X-nya sama dengan Y minus 7. Nah, berarti inverse dari fungsi F inverse-nya itu adalah X min 7 ya. Y-nya tinggal diganti X saja. F inverse X adalah X min 7. Nah, F inverse sudah ketemu, G inverse sudah ada di soalnya. Masuk ke rumus F bundaran G inverse. F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse X ya. G inverse bundaran F inverse X sama dengan apa? Ya sesuai fungsi komposisi tadi. Sesuai fungsi komposisi yang sudah pernah kita pelajari. Ini akan sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X ya. G inverse dalam kurung F inverse X. Kan komposisi kan gitu ya. F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung G ya. Kalau ini pakai inverse ya sudah sama saja. G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, F inverse X-nya dimasukkan, diganti. F inverse-nya diganti dengan X min 7 ya. F inverse-nya diganti X min 7. Nah,
X min 7-nya dimasukkan ke fungsi G inverse. Ke fungsi G inverse. G inverse kan ini ya. Nah, masukkan ini X min 7 dimasukkan ke fungsi G inverse menggantikan X-nya. Jadi 2X. Nah, X-nya itu diganti dengan X min 7. Nah, seperti ini ya. 2 kali X min 7 min 1. Nah, sesuai ini. X plus 5 berarti X min 7 plus 5. Nah, ini tinggal dikalikan ya. 2 kali X. 2X 2 kali min 7 min 14. Nah, nanti min 14 ketemu min 1 jadi min 14 min 1 min 15. Nah, gitu ya. Bawahnya ada X min 7 tambah 5. Min 7 tambah 5 min 2. Nah, inilah hasil akhirnya nih ya. 2X min 15 dibagi X min 2. Itulah F bundaran G inverse-nya. Gitu ya. 2X min 15 per X min 2. Oke. Satu soal lagi. Diketahui fungsi fx 3 min x dan gx 1 per 5x min 4 ya, tentu dengan x-nya tidak sama dengan 4 per 5. Tentukan nilai a-nya jika yang a f bundaran g inverse a sama dengan 2, yang b g bundaran f inverse a sama dengan 2 ya. F bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f ya, jadi hasilnya ini tidak sama. Oke, bagaimana caranya? Nah, kita disuruh nyari nilai A-nya ya. Nilai A itu ini. Nilai A yang dalam kurung ini berapa? Sehingga kalau F bundaran G inverse A itu hasilnya 2. Nah, tentu ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Bisa kita cari F bundaran G-nya dulu. Nah, kan F dan G-nya fungsi F, fungsi G sudah diketahui ya. Bisa kita cari F bundaran G-nya dulu. Oke, setelah ketemu kemudian di inverse ya, di inverse ya. Setelah ketemu inverse-nya itu dimasukkan X-nya A, kemudian disama dengankan 2. Nah, maka nanti ketemu nilai A-nya. Gitu ya. Atau cara yang kedua, bisa cari F inverse-nya dulu, kemudian G inverse-nya dulu dicari, kemudian rumus F bundaran G inverse itu kan G inverse bundaran F inverse. Nah, G inverse F inverse tadi sudah dicari. Nah, itu nanti dimasukkan dikomposisikan, ketemulah F bundaran G inverse. Tinggal nanti X-nya diganti A, kemudian sama dengan 2, ketemu A-nya. Itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga kita gunakan. Nah, kita pakai cara yang ketiga. Jadi ada banyak opsi cara itu, tinggal kita pilih saja mana yang cara yang lebih simpel gitu. Kita pakai cara yang ketiga, yaitu konsep inverse dengan cara menukar yang dikurung dengan yang di luar kurung ya. Jadi berlaku juga di komposisi, yang penting dia inverse kan. Nah, yang penting dia inverse. Nah, dari inverse biar nggak jadi inverse diapakan? Nah, gitu loh. Ini kan. Nah, ini F bundaran G yang A ya, F bundaran G inverse. Biar inverse-nya hilang, karena di soalnya yang diketahuinya itu F dan G tidak pakai inverse. F dan G-nya nggak ada inverse-nya. Nah, maka kita biar mencari F bundaran G saja, nggak ada inverse-nya. Caranya bagaimana? Iya, ditukar. A dan 2-nya ditukar saja. Yang di dalam kurung dikeluarkan, yang di luar kurung dimasukkan. Sudah jadi hilang inverse-nya. Nah, gini ya. Oke, pahami. Jadi saling terkait itu ya konsep-konsep yang sudah kita pelajari. A-nya keluar ke ruas kanan, pindah ruas. 2-nya masuk ke kurung. Hilang inverse-nya. Iya, hilang inverse. Ini ya, F bundaran G2. Nah, sudah. Kita kan nyari A-nya ya. A-nya sama dengan apa? Ya ini A-nya sama dengan F bundaran G2. Nah, tinggal kita cari aja F bundaran G2 itu berapa. F bundaran G2 itu kan sama dengan F dalam kurung G2. G2-nya dicari dulu. G2 berarti masuk ke fungsi G ini ya. G2, oh berarti X-nya diganti 2. Jadi 1 per 5 kali 2 min 4. Berapa? 1/6 ya. G2 nilainya 1/6. X-nya diganti 2, 5 kali 2 10, 10 kurangi 4 6. Jadi 1/6. Nah, jadi F 1/6. Nah, F 1/6 berarti 1/6-nya dimasukkan ke fungsi F sini. F-nya kan 3 min X tuh. X-nya diganti 1/6. Berarti 3 min 1/6. Oke, nah disamakan saja penyebutnya ya. 3-nya kita jadikan 18/6. Dikurangi 1/6 berarti 17/6. Itulah A-nya. Tentukan nilai A ya, ini 17/6.
ya. Ini lebih simpel. Cara ini ya lebih simpel. Nah, jadi mau pakai cara yang mana itu tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Ya, jadi yang penting kalian pahami dulu konsepnya. Makanya jangan jangan dihafalkan kalau soal ini pakai cara ini, oh jangan dihafalkan itu. Tapi pahami saja konsepnya. Pahami saja semua konsepnya, insya Allah nanti kalian bisa memilih sendiri. Oh, kalau ada soal ini berarti cara yang lebih mudah pakai ini kayak gitu ya. Tentu dengan banyak mencoba dan berlatih. Oke, itu ya untuk yang B silahkan kalian coba sendiri. Ini caranya sama persis dengan yang ini. Ya, hanya saja ini G-nya dulu baru F ya, G benar F ya. Oke, ya itu pertemuan kali ini dan ini ada tugas ya, silahkan dibuat rangkuman materi bab 6 ya, materi ini fungsi komposisi dan inverse ya. Silahkan dibuat rangkumannya karena ini sudah selesai materinya. Kalian buatlah rangkumannya maksimal 2 halaman ya, maksimal 2 halaman. Tidak berlembar-lembar ya, cukup 2 halaman saja. Kemudian difoto dan di fotonya itu dikasih nama dan kelas ya. Di kertasnya kalian kasih nama dan kelas ya. Kemarin banyak yang tidak dikasih nama, tidak dikasih kelas. Jadi saya harus mencari-cari ini punya siapa dulu kayak gitu ya. Jadi biar tidak merepotkan saya juga, nanti di kertasnya kalian jangan lupa sertakan nama dan kelasnya ya. Jangan lupa ya. Kemudian dikirim melalui link quiz ya, diupload seperti biasa. Oke. Dan ini dikumpulkan hari ini maksimal ya sampai sore lah ya, pukul 17.00 ya. Dan karena kalau sudah lewat itu nanti link quiznya sudah hilang gitu. Nah, jadi jangan sampai dikirimnya besok, kalau besok linknya sudah nggak ada. Oke ya, jadi itu silahkan dikerjakan. Oke, dan ya sudah berakhir materi di bab ke-6 ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dipersiapkan untuk pekan depan kita ada penilaian harian. Oke, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke nomor saya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.